Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu adalah uji asumsi klasik. Sebenarnya ada 5. Normalitas, multikol, hetero, linier, sama autokorelasi. Itu ya. Tapi saya sampaikan baru dua saja ya, karena saya mengejar materi. Ini adalah materi penting karena analisis data primer ini dipakai nanti kalian saat skripsi. Uji asumsi klasik sebelumnya bisa kalian baca di handout yang sudah saya share di WA group ya. Asumsi klasik dan analisis data primer ini sama-sama pentingnya bagi nanti mahasiswa yang ambil skripsi. Itu penting. Oke. Analisis data primer. Apa itu analisis data primer? Data penelitian yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan kuesioner disebut data primer. Ini peneliti jurusan manajemen tuh ya, yang pakai yang jurusan manajemen biasanya nanti dia pakai kuesioner. Tuh. Dan kalau yang akuntansi ya ada yang pakai. Kalau akuntansi itu yang akuntansi keperilakuan. Itu pasti nanti dia juga nyebar kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden ditabulasi untuk siap diolah. Sebelum data diolah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, dilakukan pengujian terhadap kualitas data tersebut. Data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner berkualitas baik ditunjukkan oleh data tersebut valid dan reliable. Ya, ini contoh soalnya. Misalnya suatu penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi ada 2 variabel, variabel pelatihan dan variabel kinerja karyawan. Ya, variabel pelatihan dan kinerja karyawan. Dalam penelitian ini, pelatihan diperlakukan sebagai variabel independen, kemudian kinerja karyawan diperlakukan sebagai variabel dependen. Jadi hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dan dalam penelitian ini, data untuk variabel pelatihan terdapat 3 pertanyaan dan data untuk variabel kinerja karyawan terdapat 2 pertanyaan. Setiap pertanyaan disediakan 5 alternatif pilihan. Ya, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian nilainya ini sangat tidak setuju adalah 1, tidak setuju 2, netral 3, setuju 4, dan sangat setuju adalah 5. Tuh. Ini gambaran kuesionernya. Pelatihan ada 3 pertanyaan, kinerja karyawan ada 2 pertanyaan. Jadi nanti gambaran kalian kuesioner itu seperti ini. Ya. Ini pilihan jawabannya. Nih. Kemudian tadi ya, kalian sudah nyebar kuesioner. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi nilainya ditabulasikan karena setiap jawaban sudah ada nilainya. Ya, sangat tidak setuju adalah 1, tidak setuju 2, netral itu 3, setuju 4, sangat setuju adalah 5. Kemudian data ini kita tulis di Excel. Nih. Ya. Kita tulis di Excel. Nih. Oke. Ya, ada di Excel. Uji kualitas data. Analisis data penelitian yang baik diperoleh dari data penelitian yang baik pula. Data yang baik dari suatu penelitian yang menggunakan kuesioner adalah data yang valid dan reliable. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas diperlukan untuk memastikan bahwa pertanyaan yang dibuat dapat mencerminkan dimensi yang akan diukur. Jadi maksudnya nanti saat peneliti itu menyebarkan kuesioner, ambil data,
itu bahasa kuesioner disesuaikan dengan siapa respondennya. Misalnya nanti respondennya adalah masyarakat umum, jangan gunakan bahasa-bahasa akademis. Kalau pakai bahasa-bahasa akademis, nanti kuesionermu tidak valid. Soalnya apa? Responden bingung isinya, jawabnya itu nanti jadi sakpenake dhewe, jadi seenaknya mereka sendiri, itu ya. Jadi fungsi uji validitas ini adalah untuk mengukur item pertanyaanmu itu bisa diterima oleh responden. Itu penting. Kalau nanti itu item pertanyaan tidak valid, imbasnya, dampaknya itu pertanyaannya harus dihapus. Langsung ya. Langkah-langkah uji validitas menggunakan uji korelasi Pearson dengan SPSS adalah sebagai berikut. Kita langsung uji. Ini data, saya pindah di SPSS. Ini. Jangan lupa variabel view dulu. P11, P12, dan P13, P21, P22, T1, dan T2. Ini abaikan XY-nya dulu. Bu, itu variabel T1 dan T2 itu dari mana? Nah, T1 dan T2 ini itu asal dari P11 ditambah P12 ditambah P13 akan ketemu T1, karena nanti dalam uji validitas dan reliabilitas kita pakai dari jumlah nilai item pertanyaan. T1, P11 tambah P12, P13 ketemu variabel T1. Kemudian variabel T2, ya, variabel T2 itu dari penjumlahan P21 ditambah P22. Itu ya. Asal-masal dari situ. Dah, kemudian nilai Excel ini kita pindahkan di sini, tinggal di copy paste aja. Ini saya minimize dulu. Oke. Kita ujikan. Uji validitas caranya ini, klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Saya reset. Untuk uji validitas dan reliabilitas tidak bisa kita langsung uji semua variabelnya, harus satu persatu. Yang pertama uji variabel pelatihan P11, P12, P13, dan penjumlahan tadi T1. Jadi yang dipindah ke kolom variabel adalah P11, P12, P13, dan T1. Ya. P11, P12, P13, dan T1. Klik OK. Ini hasilnya. Tabel correlation, kita lihat hasilnya di sini. Nih. Pertanyaan P11 pertanyaan 1 P11 nilai koefisien korelasinya 0,797. Dilihat dari sini. Kolom T1 ya, 0,797. Signifikansi 1%. Kemudian P12 ya, 0,674. 0,674. Ini. Kemudian pertanyaan 3, koefisien korelasinya 0,723. Jadi hasilnya ada di sini. Oke. Tanda bintang 2, ini bintang 2 nih. Artinya, pada koefisien korelasi Pearson menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel yang diamati adalah signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Itu kalau bintang 2, tingkat signifikansinya adalah 1%. Jadi dalam penelitian itu ada berbagai macam alfa, ya, tingkat signifikansi. Bebas peneliti mau pakai mana, 1% boleh, 10% boleh, 5% boleh, ya, bebas. Kalau muncul tanda bintang 1 pada koefisien korelasi Pearson, menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel yang diamati signifikan atau berkorelasi pada tingkat signifikansi 5%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan untuk variabel pelatihan pertanyaan 1, 2, dan 3 adalah valid ya. Jadi variabel pertama, variabel pelatihan itu semuanya valid pada tingkat signifikansi 1%. Ya, valid. Kemudian kita akan uji validitas variabel yang kedua, yaitu kinerja karyawan. Caranya sama, analyze, correlate, kemudian dipilih bivariate. Kita riset terlebih dahulu ya, kita riset ya. Ini variabel kinerja karyawan, jadi yang kita pindahkan ke kolom variabel adalah P21, P22, dan T2. Sudah ya, P21, 22, T2 ini hanya variabel kinerja karyawan. Kita klik OK. Kita lihat. Nah, pertanyaan 1, nilai koefisien correlation-nya nih. Kita lihat di sini. Pertanyaan P21, nilai korelasinya adalah koefisien korelasinya 0,880 dan bintangnya 2. Kemudian pertanyaan yang kedua, P22, nilai korelasinya adalah 0,929 dan bintangnya 2. Artinya, pertanyaan untuk kinerja karyawan, 2 item pertanyaan ini valid pada tingkat signifikansi 1% karena bintangnya 2. Oke ya. Oke. Ini selesai untuk uji validitas.